guru dan 4 pegawai. Dari 37 guru itu 5-nya PNS, 10 itu kontrak provinsi, yang dalam berita-berita itu katanya tenaga kontraknya akan berakhir tahun ini. Dari tenaga kontrak yang 10 orang itu, kemudian yang lolos masuk P3K itu 5 orang. Dari 6 yang lolos P3K itu 5-nya adalah tenaga kontrak provinsi. Selebihnya kami guru, mau boleh dibilang yayasan juga tidak yayasan, karena memang di bawah naungan yayasan sekolah ini, tapi diberi kewenangan untuk mengatur diri. Yang kami hormati Pak Bobi yang telah hadir di tengah-tengah kami. Dia PIP bersama seluruh rekan guru dan pegawai yang sempat hadir, yang kami hormati dan kami hargai, teman-teman pegawai yang telah turut memfasilitasi semua kegiatan ini yang kami hargai dan kami kasih. Pertama-tama dari tempat ini kita menyampaikan puji syukur kepada kehadirat Tuhan, karena oleh berkatnya perjalanan Pak Robi dari Jakarta bisa tiba di tempat kita di SMK kita ini dalam selamat, sehat dan sehat. Yang kedua, dari tempat ini saya bersama teman-teman semua, rekan guru, pegawai, seluruh keluarga besar SMK menyampaikan selamat datang di SMKS Katolik 170 Insana. Nama Insana ini adalah wilayah kecamatan. Kecamatan ini dulunya hanya 1, sekarang sudah mekar dari 5 kecamatan. Dulu hanya Insana seluruhnya. Insana itu satu wilayah kefetoran di zaman dulu raja-raja. Dari wilayah Insana ini kemudian mekar jadi 5. PH yang menjadi pilihan untuk KPK. Yang kedua, agribisnis pengolahan hasil pertanian APHP, lalu agribisnis ternak ruminansia, ternak unggas, dan tata usaha. Kelima-limanya ini kami bergerak bersama, meskipun hanya ATPH yang masuk dalam program SMKPK, tetapi roh semangat SMKPK itu kami bangun bersama di 4 program atau kompetensi, sehingga kami bergerak searah dan berjalan bersama. Tidak ada program lain yang hanya nonton, lalu yang lain alhamdulillah yang PK dari dia sendiri yang bergerak. Karena planning kami ke depan itu adalah SMK ini kami harus suatu waktu nanti menjadi SMK bersama. Shalom. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMK Katolik Santo Pius Insana Romo Vincent, yang kami hormati dan kami banggakan seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di SMK Katolik Santo Pius Insana. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, yang karena nikmat
dan kesempatan yang dia masih berikan kepada kita dapat berkumpul di tempat ini. Dan Bapak Ibu sekalian, mungkin tidak banyak yang akan saya sampaikan, hanya sekedar mengingatkan kembali saja bahwa yang pertama kita bersyukur bahwa kita telah mendapatkan bantuan SMK Pusat Keunggulan, di mana SMK Pusat Keunggulan ini adalah program dari Kementerian Pendidikan, Riset, Kebudayaan dan Teknologi atau Kemendikbudristek yang sekarang sudah berada di tahun kedua. Jadi sebenarnya SMK Pusat Keunggulan itu berawal dari program revitalisasi SMK. Pada tahun 2016, Presiden Joko Widodo mengeluarkan instruksi untuk adanya revitalisasi SMK. Apa itu revitalisasi SMK? Pembenahan secara menyeluruh SMK yang ada di Indonesia, di mana pada era-era sebelumnya seringkali SMK atau sekolah menengah kejuruan itu dipandang secara sebelah mata, bahwa seringkali SMK masih dipandang sebagai sekolah pilihan terakhir kalau siswa itu tidak berhasil untuk masuk SMA. Atau mungkin SMK dipandang sebagai pencetak atau penghasil dari lulusan pengangguran. Nah, namun paradigma itu berusaha dirubah oleh pemerintah dimulai dari tahun 2016 itu, yakni keluarnya instruksi revitalisasi SMK, di mana SMK itu tidak boleh lagi menjadi sekolah yang dianggap sebelah mata, tapi SMK harus menjadi sekolah-sekolah yang menjadi pusat keunggulan. Nah, maka tahun 2020 sebenarnya sudah mulai SMK Pusat Keunggulan itu, tapi namanya masih pakai bahasa Inggris, Center of Excellence. Jadi tahun 2020 itu COE, Center of Excellence. Bentuknya sama seperti sekarang, ada 3 komponen, ada fisik, ada non-fisik, dan juga ada peralatan. Nah, mulai tahun 2021 kemarin, barulah kita menggunakan bahasa Indonesia SMK Pusat Keunggulan. Dan tahun ini masih ada SMK Pusat Keunggulan, dan direncanakan tahun depan sampai tahun 2024 kita masih tetap akan mengadakan program ini. Dan Bapak Ibu juga kalau tahun ini sudah tuntas melaksanakan program SMK Pusat Keunggulan, tahun depan juga masih akan terus berlanjut, namun mungkin lebih fokus kepada program non-fisik saja, karena fisik dan peralatannya sudah diberikan pada tahun ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian apa yang diharapkan dari Kemendikbudristek dengan adanya program SMK Pusat Keunggulan ini? Nah, diharapkan yang pertama adalah bahwa SMK bisa menjadi lebih baik, bisa menjadi lebih maju dibanding dengan sebelum mendapatkan program SMK Pusat Keunggulan ini. Nah, saya sangat sepakat tadi yang disampaikan oleh Romo bahwa walaupun memang diperuntukkan hanya untuk satu jurusan, tapi dalam prakteknya kita upayakan bisa dinikmati oleh semua kompetensi kalian atau semua jurusan. Walaupun memang kita karena mungkin keterbatasan dana anggaran baru bisa memberikan bantuan kepada satu jurusan. Kita inginnya sebenarnya kepada satu sekolah ya. Kalau satu sekolah berarti semua jurusan. Tapi ya mungkin dibandingkan dengan tidak sama sekali kan, lebih maka tidak apa-apa kita syukuri saja yang sekarang. Tapi dalam prakteknya bagaimana semangat SMK Pusat Keunggulan juga ditularkan kepada kompetensi-kompetensi keahlian lain yang mungkin bukan program SMK Pusat Keunggulan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah diharapkan
dari program SMK Pusat Keunggulan ini, SMK Katolik Santo Pius Insana ini juga bisa memberikan pengimbasan. Pengimbasan itu bisa menularkan, bahasa sederhananya ya, kepada SMK-SMK yang tidak mendapatkan pusat keunggulan. Tadi disebutkan bahwa di satu kecamatan ini ada beberapa SMK atau mungkin ada tetangga-tetangga kecamatan yang lain. Nah, diharapkan juga nanti ketika sudah berhasil, sudah terlaksana pembangunan dan peralatannya, itu bisa melakukan pengimbasan kepada SMK yang lain. Ya boleh jadi misalnya